Baiklah teman-teman, di sini sudah terlampir RPP yang sudah saya buat sesuai dengan materi kelas 7 semester 2 bab 5 yang berjudul Al-Bait. RPP ini sudah saya buat dengan 4 keterampilan, diantaranya istima, kitabah, kiroah, dan juga kalam. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Di atas terdapat judul besar, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pelajaran Bahasa Arab kelas 7. Di bawahnya terdapat informasi tentang RPP yang sedang dijelaskan, yaitu ada mata pelajaran Bahasa Arab kelas 7 semester 2, alokasi waktunya 2 kali 40 menit, tahun ajarannya 2020 atau 2021, dan juga ada materinya yaitu Al-Bait. Lalu terdapat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, alat media dan sumber pembelajaran, dan juga langkah-langkah pembelajaran serta penilaiannya dan lampiran. Tujuan pembelajaran yang saya buat itu sudah sesuai dengan KD yang terdapat di materi Al-Bait itu sendiri. Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan tema Al-Bait, siswa dapat mengidentifikasi kosakata kerja yang berkaitan dengan tema Al-Bait, menyebutkan kembali kosakata kerja yang berkaitan dengan tema, menjawab hal-hal yang berhubungan dengan Al-Bait dengan kalimat berstruktur khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Materi pembelajarannya yaitu istima dengan topik Al-Bait, metode pembelajarannya discovery learning, diskusi, dan juga tanya jawab. Alat media dan sumber pembelajarannya ada buku pegangan siswa, file audio, dan juga slide. Medianya ada proyektor, laptop, spidol, papan tulis, dan juga speaker. Sumber pembelajarannya yaitu buku paket bahasa Arab kelas 7, kamus bahasa Arab, dan juga sumber lain yang relevan, baik itu online maupun offline. Langkah-langkah pembelajaran yaitu ada pendahuluannya, seperti memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan bismillah dan juga doa bersama. Lalu peserta didik menyiapkan buku paket bahasa Arab dan siswa melihat gambar yang berkaitan dengan mufrodat dan guru menanyakan makna yang terdapat pada gambar. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu mengenalkan mufrodat yang berkaitan dengan Al-Bait. Guru memerintahkan siswa melihat mufrodat yang ada, kemudian menanyakan mufrodat yang telah diketahui. Kegiatan intinya, guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang terdapat dalam mufrodat tentang Al-Bait. Guru memerintahkan siswa mencari arti mufrodat yang belum diketahui dalam kamus atau di buku. Guru memerintahkan siswa menutup buku, kemudian membacakan mufrodat dan siswa menirukan. Guru menanyakan makna yang terdapat pada gambar. Guru menanyakan mengenai percakapan yang didengar terkait tema Al-Bait. Guru memberikan latihan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap mufrodat baru, dan guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan mufrodat siswa. Lalu ada penutupnya, yaitu guru memberikan kesimpulan terhadap pelajaran yang dilaksanakan. Guru memberikan pesan dan penugasan kepada siswa. Guru menutup pembelajaran dengan hamdalah, dan juga guru mengucapkan salam. Ada penilaian yang dibagi menjadi 3, yaitu sikap dengan lembar pengamatan, pengetahuan, LK peserta didik, dan juga keterampilan, kinerja, dan observasi diskusi. Nah, di sini ada lampirannya juga. Selanjutnya itu sama dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan juga langkah-langkah yang berbeda. Tujuan pembelajaran di materi Al-Kalam ini yaitu menyangkut dengan 5M, dan siswa mampu mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan tema, mendemonstrasikan materi hiwar yang berkaitan dengan tema, dan menjawab hal-hal yang berhubungan dengan Al-Bait dengan kalimat berstruktur khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Materi pembelajarannya Al-Kalam tentang topik Al-Bait, dan langkah-langkah pembelajarannya, pendahuluannya sama seperti sebelumnya. Guru memberikan salam, peserta didik menyiapkan bukunya, lalu siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufrodat yang telah dipelajari. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu tentang Al-Bait. Guru memberikan penjelasan mengenai teknik pembelajaran hiwar yang akan diberikan. Kegiatan intinya, guru menanyakan siswa tentang Al-Bait dan siswa menjawab sesuai dengan kemampuannya, dan guru membenarkan jawaban siswa yang mengalami kesalahan. Lalu guru memberi contoh percakapan tentang Al-Bait disertai dengan penjelasan mengenai arti kata yang masih belum dipahami siswa. Lalu siswa mempraktekkan hiwar dengan tema Al-Bait, dan guru memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Penutupnya, siswa diminta mengerjakan latihan membuat konsep hiwar secara tertulis. Lalu guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa. Guru menutup pembelajaran dengan hamdalah dan mengucapkan salam. Penilaiannya masih sama seperti yang pertama.
yaitu dengan lembar pengamatan, LK peserta didik, dan juga kinerja dan observasi diskusi. Dan juga ada lampirannya tentang kalam ini. Selanjutnya, dengan materi pembelajaran kitabah, tujuan pembelajarannya sesuai dengan KD. Setelah 5M, siswa dapat membuat atau melengkapi kalimat melalui kosakata terkait tema dan juga menyusun tes deskriptif sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait dengan memperhatikan struktur khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendahuluan yang masih sama, lalu siswa diajak untuk mengingat kembali mufrodat untuk persiapan pembelajaran kitabahnya. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini yang akan membuat kalimat dengan tarkib. Guru memberi penjelasan mengenai teknik pembelajaran. Kegiatan intinya guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran kitabah ini berkaitan dengan tarkib mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Dan juga siswa disuruh membuat kalimat dengan arahan yang berupa contoh dan menunjukkan perubahan kata. Juga guru memerintahkan siswa menerjemahkan arti kitabah yang telah ditulis. Penutupnya masih sama dan juga penilaiannya yang masih sama juga dilampirkan dengan materi kitabah itu sendiri. Lalu yang terakhir, dengan materi qiraah dengan tujuan yang sesuai dengan KD setelah 5M menemukan arti mufrodat dalam teks, mampu menganalisis unsur kebahasaan yang terdapat pada teks, mendemonstrasikan teks secara lisan dengan baik dan benar, dan juga menyimpulkan isi teks dengan benar. Langkah-langkahnya yaitu masih sama pendahuluannya dan juga kegiatan intinya dibagi menjadi 5, yaitu mengamati. Siswa diminta untuk menyimak bacaan teks qiraah yang diperdengarkan, lalu siswa diminta untuk mencermati isi yang terkandung dalam teks qiraah. Menanya, siswa di sini diberi kesempatan untuk menanyakan arti mufrodat dan unsur kebahasaan yang terdapat pada teks yang belum mereka ketahui. Mengeksplorasi, di sini guru dan siswa sama-sama berdiskusi dan menganalisis, lalu mengasosiasi. Siswa diminta untuk membuat kesimpulan dan mengkomunikasikan itu dengan mempresentasikan isi yang terkandung dalam teks qiraah secara lisan. Penutupnya masih sama seperti yang sebelumnya, menyampaikan hasil diskusi, memberikan penguatan, memberikan motivasi, dan juga guru menutup pelajaran dengan hamdalah dan doa. Penilaiannya, sikapnya di sini dilihat dari keaktifan siswa di kelas, pengetahuannya, observasi terhadap diskusi dan tanya jawab, keterampilannya, penilaian unjuk kerja. Dan di sini juga terdapat lampiran untuk materi qiraah. Dilanjut dengan dilampirkannya RPP Pelajaran Bahasa Arab kelas 11 yang sudah saya buat sesuai dengan materi kelas 11 bab 1 semester 1 yang berjudul At-Tasawwuk atau berbelanja. Nah, di bawah judul besar rencana pelaksanaan pelajaran bahasa Arab kelas 11 itu terdapat informasi mengenai materi pelajaran, kelas semester, alokasi waktunya untuk kelas 11 ini 2 kali 45 menit, tahun ajarannya 2020-2021 dan materinya At-Tasawwuk. Di sini terdapat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, alat media, serta langkah-langkah pembelajaran dan juga penilaiannya. Tujuan pembelajaran yang sudah dibuat ini sesuai dengan KD materi At-Tasawwuk ini. Setelah mengamati, menanya, mencoba, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan tentang tema At-Tasawwuk, siswa dapat mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan tema At-Tasawwuk, menyebutkan kembali kosakata yang berkaitan, dan menjawab atau mendeskripsikan bentuk, timbangan, sifat, dan karakteristik suatu benda dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adat alfun, wa milyun, wa milyar, wa bilyun. Materi pembelajarannya yaitu istima, dan metode pembelajarannya discovery learning, diskusi, dan juga tanya jawab. Alatnya buku pegangan siswa, file audio, dan juga slide. Medianya proyektor, laptop spidol, papan tulis, dan juga speaker. Sumbernya buku paket bahasa Arab kelas 11, kamus bahasa Arab, dan juga sumber lain yang relevan offline maupun online. Langkah-langkah pembelajarannya dibagi menjadi 3, ada pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Pendahuluannya guru memberi salam dan berdoa bersama, peserta
Peserta didik menyiapkan buku paket, dan juga siswa melihat gambar yang berkaitan dengan mufrodat, dan guru menanyakan makna yang terdapat pada gambar. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan juga memerintahkan siswa untuk melihat mufrodat yang ada, kemudian menanyakan mufrodat yang sudah diketahui. Kegiatan intinya, guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang terdapat dalam mufrodat tentang at-tasawuf. Guru memerintahkan siswa mencari arti mufradat yang belum diketahui di kamus ataupun di buku. Guru memerintahkan siswa menutup buku, kemudian membacakan mufradat. Guru membacakan mufradat dan siswa mengartikan makna mufradat yang dibacakan guru. Guru memerintahkan siswa untuk membaca mufradat dengan tepat beserta maknanya. Guru memberikan latihan dan juga guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan mufradat siswa. Penutupnya memberikan kesimpulan. Guru memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Guru memberikan pesan dan penugasan kepada siswa. Guru mengagendakan proyek yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya. Guru menutup pembelajaran dengan hamdalah, salam, dan doa bersama. Penilaiannya dibagi menjadi 3. Ada sikap yang dilihat dari lembar pengamatan, pengetahuan yang dilihat dari LK peserta didik, dan keterampilan yang dinilai dari kinerja dan observasi diskusinya. Dan juga di sini ada lampiran tentang materi istima. Selanjutnya ada materi dari qiraah. Dan di sini juga saya yang dibedakan yaitu adalah tujuan pembelajarannya serta langkah-langkahnya saja. Nah, tujuan pembelajarannya di qiraah ini setelah 5M, siswa dapat menemukan arti mufradat baru dalam teks, mengidentifikasi fakta yang ada dalam teks, menganalisis unsur kebahasaan yang terdapat pada teks, memperhatikan bentuk dan fungsi dari susunan gramatikal adat, alaf, wa milyun, milyar, wa bilyun, terus mendemonstrasikan teks secara lisan dengan baik dan benar, juga menyimpulkan isi teks dengan benar. Pendahuluannya memberi salam, peserta didik juga menyiapkan buku paket, siswa diajak untuk mengingat kembali mufradat yang telah dipelajari. Sebagai pembelajaran qiraah, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu membaca teks bacaan tentang at-tasawuf. Guru memberi penjelasan mengenai teknik pembelajaran qiraah yang akan diberikan. Nah, kegiatan intinya, guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran qiraah ini berkaitan dengan pembelajaran hiwar, yaitu tentang at-tasawuf. Guru membacakan teks qiraah dengan benar, lalu si siswa diperintahkan untuk membaca juga. Guru dan siswa mendiskusikan mengenai isi yang terkandung dalam teks. Siswa diminta mencari makna mufradat yang belum diketahui. Guru menunjukkan arti mufradat yang belum diketahui oleh siswa, dan guru memerintahkan siswa menerjemahkan arti teks tersebut. Guru membenarkan kesalahan siswa dalam mengartikan teks qiraah, lalu guru memberikan latihan untuk menguji kemampuan siswa. Penutupnya, di sini guru memberikan penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa. Guru memberi kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan, dan guru mengagendakan proyek yang akan dilakukan di pertemuan berikutnya. Lalu guru menutup pembelajaran dengan hamdalah, doa bersama, dan salam. Penilaiannya di sini masih sama dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui lembar pengamatan, LK peserta didik, dan juga kinerja dan observasi diskusi. Di sini juga dilampirkan dengan materi qiraah itu sendiri. Selanjutnya, materi pembelajarannya yaitu kitabah. Kitabah dengan tujuan pembelajarannya mampu membuat, melengkapi, menyusun atau kalimat melalui kosakata terkait at-tasawuf, lalu menyusun tes deskriptif sederhana berkaitan dengan tema at-tasawuf. Pendahuluannya masih sama, dia diawali dengan salam, doa bersama, kemudian menyiapkan buku, lalu mengingat kembali pelajaran yang telah lalu, dan guru memberikan penjelasan mengenai teknik pembelajaran kitabah yang akan diberikan, yaitu membuat kalimat yang berkaitan dengan tarkib. Nah, kegiatan inti di sini guru menunjukkan kepada siswa bahwa pelajaran ini atau menjelaskan tentang tarkib adat, alfun, wa milyun, milyar, wa bilyun. Lalu siswa disuruh membuat kalimat dengan arahan yang berupa contoh, dan guru menunjukkan perubahan katanya. Guru memerintahkan siswa menerjemahkan arti kitabah itu. Penutupnya, guru memberikan penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa, membenarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dan juga menutup dengan hamdalah dan juga salam. Lalu dengan materi kalam, dengan tujuannya 5M dapat mendemonstrasikan, mempraktikkan dialognya, dan juga menjawab hal yang berhubungan dengan adat.
Dengan langkah pembelajaran pendahuluan yang masih sama, yaitu dimulai dengan salam, dengan menyiapkan buku, dan juga diajak untuk mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menanyakan siswa tentang at-tasawuf dan siswa menjawab sesuai dengan kemampuannya di sini. Yaitu dengan lisan, dan guru membenarkan jawaban siswa yang mengalami kesalahan. Lalu guru memberikan contoh percakapan tentang at-tasawuf disertai dengan penjelasan mengenai arti kata yang masih belum dipahami siswa. Guru mempraktikkan hiwar, dan guru memperbaiki kesalahan yang dilakukan siswa. Penutupnya, siswa diminta mengerjakan latihan-latihan membuat konsep hiwar secara tertulis. Guru memberikan penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa, dan guru memberikan kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan. Nah, guru menutup pembelajaran dengan hamdalah dan juga salam dan juga doa bersama. Dengan penilaiannya, sikap yang dilihat dari lembar pengamatan, pengetahuan LK peserta didik, dan juga keterampilan yang dilihat dari kinerja dan observasi diskusi. Tidak lupa di sini juga dilengkapi dengan lampiran materi kalam itu sendiri. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan RPP yang telah saya buat. Semoga bisa dipahami teman-teman semua dan bisa dijadikan contoh untuk teman-teman melakukan RPP juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.